I never answer to no, man, I still go, 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 go. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat BK Motor. Hari ini kita mau ngebahas masalah si blok RE King atau blok 2 tak atau apapun itulah. Pokoknya masalah tentang blok buring dan non buring ya. Blok yang sudah di overstock dan belum di overstock. Oke. Kemarin ada yang tanya sama kita juga di lewat komen. Nggak tahu orang mana, saya lupa itu. Tuh di situ tuh dibaca itu siapa nanti ya. Nah, Mas, gimana cara milih blok, Mas? Cara tahu blok yang sudah buring dan belum buring. Oke, nggak perlu panjang lebar. Nih, langsung saya datengin 3 blok. Ini sebenarnya blok saya sendiri ya. Blok saya sendiri yang dari tahun ke tahun saya pakai ya, sampai hancur, sampai untuk percobaan ya. Ini blok saya sendiri, milik pribadi, bukan milik si A, si B, si C, tapi nggak dijual ya. Kita langsung bahas aja blok buring dan non buring, apa sih perbedaannya. Oke, yuk, langsung kita tengok. Kalau sampai lihat sekilas, mana sih di antara 3 blok ini yang boring nih? Saya kasih tunjuk nih. Mana di antara kalian yang tahu ini atau ini yang boring? Oke, ini dari bagian depan, perhatikan masing-masing ya, perhatikan masing-masing liner-linernya. Oke, nah ini depan ya, kita balik. Ini bagian belakangnya. Balik nih. Nah. Ya. Kita balik. Ini bagian belakangnya nih. Perhatikan masing-masing. Ya. Perhatikan masing-masing. Ya. Mana yang masih ori dan yang mana yang sudah overboss alias diboring ya, sudah diboring ulang. Oke, saya cerita dulu, saya ngobrol dulu. Boring di tempat saya itu ada 2 macam. Satu namanya istilahnya boring cabut, yang satu istilahnya boring tempel. Oke, saya jelaskan satu persatu. Sabar, mejanya pecah mengku. Nih ya. Masih ada pistonnya. Lihat. Ini boring. Nih, nggak main-main YP1 ya. YP1 nggak main-main. YP1 tapi sudah boring. Ini yang disebut dengan, di tempat saya ini namanya boring tempel. Oke? Kenapa boring tempel? Ya, kenapa boring tempel? Karena sistem boringnya dipakaikan pengunci di sini nih. Ini lihat nih, kalau memang dia blok boringan, nih salah satu cirinya di sini nih. Ada kunciannya di sini. Ada kunciannya di sini nih. Jadi pipa utuh besar yang dibubut diperkecil, bagian dalam yang mau masuk ke bloknya itu diperkecil, terus diselusup nih, slup gitu lah, dimasukin slup gitu. Sininya dikasih liner biar dia nggak lewat masuknya. Ketika sudah lewat sampai sini, dipotonglah boring itu. Ini bekas potongan boringnya. Ini yang namanya boring tempel. Di tempat saya ini namanya boring tempel. Satu, boring tempel. Kualitas boring tempel ini bagaimana, bro? Not unrecommended. Saya tidak bisa menjamin kualitasnya. Bisa dipakai, bisa. Tapi kalau untuk kebutuhan balap atau jarak jauh, gampang panas dan gampang ngejim yo, gampang macet pistonnya walaupun oli sampean banyak, karena semuanya sudah terganti dengan besi, dan besi ini tergantung kualitas boringnya atau kualitas besinya ini ya. Jadi tidak ada pendinginan sama sekali, hanya murni pendinginan dari sirip-siripnya ini, sirip-siripnya luar ini yo. Ini gampang sekali panas walaupun diboring segala macam. Waktu oke, di porting segala macam, di boring, di porting keliling sampai segala macam, sampai
ngatur lubang X-nya sekian. Pada waktu mesin dingin enak, tapi pada waktu mesin panas tidak enak. Bisa-bisa ngejim, sering ngejim, bukan bisa-bisa ngejim. Ini namanya boring tempel. Enggak recommended buat. Terus yang kedua, ini blok juga blok boring. Ya, blok boring. Ini blok boring. Istilah di tempat saya ini namanya boring cabut. Kenapa dinamakan boring cabut? Nih, di sini memang nggak ada liner, nggak ada pembatas linernya, nggak ada. Di sini nih nggak ada liner-linernya kayak itu. Tak cukup meneh. Nah, ini kan ada pembatasnya nih, kelihatan di sini nih batasnya nih. Batasnya di sini kelihatan, di sini tebel. Ya tebel nih ya, masuk kamu. Nah ini tebel, dan di depannya sini tipis. Ini namanya boring tempel, ya bahasanya. Yang ini namanya boring cabut. Linernya di luar segini lebarnya, dan di bagian atas, di bagian bawah, atas sampai bawah, lebar tebel linernya ini sama. Ya. Tebal linernya ini sama, tebal liner sini sama tebal liner ini sama, hampir menyerupai asli, modelnya hampir menyerupai asli. Sampean bisa ketipu kalau ketemu blok yang begini, unboring belum sok, tapi sampean bisa ketipu. Ini sebenarnya sudah sok kalau sininya sudah besi semua. Ini besi, ya semua, walaupun dia nggak ada gridnya di sini, apa namanya, nggak ada bekasnya kayak gitu, apa ini namanya, nggak ada penahan nih. Ini kan dibuat penahan di sini, boring tempel ini dibuat penahan di sini, tujuannya biar dia nggak merosot. Nah, kalau yang ini nggak dibuat penahan, langsung bablas sampai sini. Ini pembubutannya harus sangat presisi, kalau nggak presisi belayu. Anda paham? Nah, oke. Ini namanya sistem boring cabut. Kalau di tempat saya bahasanya boring cabut yang ori semua diganti dengan yang baru. Si boring tempel dengan si boring cabut lebih baik mana? Lebih baik boring cabut. Kenapa? Karena semua linernya murni dan bagian liner depannya ini tebal. Liner depannya ini tebal. Agak lama panasnya. Kemungkinan ngejip ya masih mungkin, kemungkinan hancur ya masih hancur. Ya, walaupun sudah diporting segala macam, portingnya disesuaikan, dalam ini lubang isap, lubang bila ada itu segala macam. Kalau namanya boring, kalau bagi saya pribadi nggak rekomendasi. Motor sampean nggak enak. Kalau panas sedikit tenaganya tetap loyo. Begitu juga dengan boring cabut ini, kendalanya di panas. Kalau panasnya tinggi, overhead, gampang overhead lah, bahasa kerennya itu overhead, gampang overhead, walaupun dia boring cabut. Oke. Ini boring tempel sudah, boring cabut sudah. Sekarang kita pahami ciri-ciri blok yang masih orisinil. Ya, ini YP1 oversis 175, oversis 175. Kita pahami dulu di sini, guys, jangan sampai salah. Blok yang masih original, nih, linernya ini tebal, liner depannya ini, liner bawah sama liner atas tebelnya sama, ya. Tebel ini ke sini, liner ke daging liner ke blok yang aluminium ini tebelnya sama, ya, tebelnya sama. Yang membedakan kalau dia masih original, nah di sini nih, ini besi boringnya, di luarnya masih dilapisi sama yang namanya aluminium. Oke, masih dilapisi aluminium luarnya sini. Jadi boring ini gak gampang panas. Itu yang asli keluaran dari dealer punya Yamaha begini, baik punya Poswan, Fish Air, ya, Fish Air, RX King, RXS, RS100 semua sama. Begini cara milihnya. Kita lihat aja boringnya. Boringnya yang mana nih?
ini masih aluminium atau sudah besi yang di sini nih. Kalau yang di sini masih aluminium, dia masih ori. Ya. Boring itu cuma di dalam, tapi sininya aluminium. Itu masih ori. Oke. Terlepas dari lubang hisap, lubang bilas itu terserah kalian yang mau morting ukuran berapa, tergantung kegunaannya. Oke. Ya kalau bisa namanya cari blok itu ya yang sesuai keinginan kalian, sesuai karakter kalian. Yang bisa kalau bisa ya cari blok itu yang masih ori. Jadi mortingnya enak. Ya, bisa menyesuaikan dengan karakter si joki. Oke. Udah paham belum ini kira-kira? Jadi bisa dipahami ya. Nih, kita nggak bisa lihat dari depannya, dari atas ini nggak bisa. Soalnya kalau buring cabut ketemunya sama tuh buring cabut, ini buring tempel nih, tipis ya, buring tempel tipis, buring cabut tebelnya sama buring aslinya. Nah, ini nggak bisa untuk patokan yang depan sini. Yang bisa kita patokin, yang bisa kita untuk patokan yang belakang. Dia masih aluminium, sedangkan ini semua besi. Ya. Terus bisa kita lihat lagi kalau memang dia sudah boring tanpa porting, lubang hisap, lubang bilas yang di dalam sini, biasanya itu tidak akan sesuai sama lubang yang aluminium yang bawaan dealernya, ya, karena kadang-kadang si tukang porting, si tukang bubut gak punya porting bengkok, jadi nggak bisa menyesuaikan lubang ini, lubang-lubang begini nih nggak bisa rata, nggak bisa simetris. Itu juga yang menyebabkan motor sampean jadi larinya kurang enak, digas kurang greng, digeber, dibelayar, ngejim. Jadi sekali lagi saya himbau sama teman-teman, hati-hati dalam memilih. Saya hanya berbagi pengalaman yang pernah saya alami. Kalau ditipu urusan motor saya sudah sering, tapi saya nggak mau nipu kalian. Ini faktanya, ini realnya. Boring ada dua macam, boring tempel dan boring cabut. Dan yang ori cirinya tadi sudah saya sebutkan semua. Mudah-mudahan kalian paham. Makasih yang udah like, komen, dan subscribe. Pokoknya tetap tonton BK Motor Channel. Mudah-mudahan saya tetap bantu, saya tetap bisa bantu, saya tetap bisa tolong kalian meskipun hanya lewat video. Maju terus modifikasi Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.